Halo, selamat datang di Jalan Pintas Belajar Channel. Sekarang gua akan belajar tentang bahasa Jepang. Gua ingin belajar bahasa Jepang. Jadi teman-teman akan lihat gua mencoba untuk belajar bahasa Jepang. Gue masih belum ngerti banyak banget, gue masih pemula banget tentang bahasa Jepang dan gua akan coba belajar. Apa sih tujuan gue untuk belajar bahasa Jepang? Tujuan gue adalah kita eh, ya gini ya. Tujuan gue belajar bahasa Jepang itu satu eh satu ini kita satu adalah satu alasannya apa sih gue belajar bahasa Jepang itu ya? Satu, gue ingin bisa bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Namanya adalah hubungannya dengan orang Jepang gitu ya. Tuh. Nah, terus siapa prioritasnya? Siapa prioritasnya adalah eh, apa prioritasnya? Komunikasi untuk apa prioritasnya? Nah, gua itu kan ada freelance ya dengan perusahaan Jepang. Jadi gua pengen bisa aja untuk uh, gue freelance dengan orang Jepang, gue pengen bisa komunikasi dikit-dikit dengan bahasa Jepang. Dan juga ingin tujuan gue adalah untuk meningkatkan karir gue gitu ya. Gue untuk menunjang karir gitu ya. Jadi ini secara nggak langsung dari gue bisa komunikasi bahasa Jepang itu bisa menunjang karir gue, menunjang karir gue. Komunikasi untuk apa prioritasnya? Untuk komunikasi profesional gitu ya. Karena tujuan gue adalah untuk menunjang karir gue gitu. Terus ketiga, tujuannya adalah untuk supaya lulus sertifikasi bahasa Jepang, yaitu JLPT. Nah, JLPT N5. Nah, ini masih N5 ini yang masih paling newbie ya. Ini gue baru daftar gitu ya. Gue udah daftar seperti ini, nomor ujiannya nanti tanggal 5 Juli. Gue ujian. Tanggal 26 Juni gue udah bisa cetak kartunya. Gitu. Jadi kira-kira tiga ini sih. Jadi kira-kira tiga ini. Pertama itu mungkin kita ubah ya. Prioritas pertama adalah untuk menunjang menunjang karir ya. Menunjang karir ya untuk menunjang karir mungkin dua aja ya. Komunikasi profesional dan juga budaya apa namanya? Budaya misal anime gitu ya. Anime, manga termasuk gitu ya. Jadi ini tiga alasan gua belajar bahasa Jepang. Ini dia. Oke, kenapa sih karir? Karena ya kalau misalnya kita lihat Jepang itu kan ada berbagai alasan sih, ada berbagai alasan kenapa gue pilih untuk Jepang gitu ya. Jepang itu mata uangnya stabil gitu ya, mata uang yen itu stabil terhadap dolar, terhadap rupiah, bahkan terhadap rupiah pun stabil gitu ya. Mata uangnya sangat stabil. Terus kemudian di sana itu kekurangan apa namanya kerja ya,
pekerja, dan mereka karena kekurangan pekerja, terus kemudian kekurangan penduduk juga, jadi mereka itu, Jepang itu lagi mengejar yang namanya adalah AI gitu, mengejar yang namanya AI di sana supaya bisa apa namanya, mengatasi kekurangan penduduk. Jadi dengan adanya menambal gitu ya, menambal kekurangan penduduk ini gitu ya. Nah, di sana itu sangat-sangat di ini ya, kalau misalnya kita buka di Japan Dev gitu ya, software developer job Indonesia, in Japan itu eh, sangat dicari ya tentang AI gitu ya. Contohnya nih, Japan AI Research Engineer. Itu gajinya itu 12 juta yen sampai 20 juta yen. Yang kalau misalnya dirupiahkan sekitar 1,3 miliar ya. 1,3 miliar sampai 2,3 miliar per tahun. Nah, itu cukup besar ya, cukup besar. Walaupun kalau misalnya kita bandingkan dengan misalnya US, mungkin untuk profesi yang setara apa namanya, lebih kecil gitu ya. Em, tapi persaingannya lebih sedikit karena syaratnya itu nggak semua orang bisa tembus. Syarat di Jepang itu lu harus belajar bahasa Jepang gitu. Dan sekarang aturannya ketat. Jadi harus N5. Jadi ada eh, N N5 itu yang paling cupu sampai dengan N1. N1 itu yang jago gitu ya. Ini yang cupu gitu ya. Ini yang jago gitu ya. Semakin semakin kecil dia semakin jago gitu. Nah, syarat untuk dapat visanya supaya lu bisa kerja secara profesional itu di sana itu N2. Syarat kerja. Jadi nggak semua orang syarat dapat visa kerja gitu ya supaya bisa kerja di sana. N2. Nah, em, jadi barrier to entry-nya itu untuk masuk ke sana itu susah gitu. Harus ada perjuangan, harus ada komitmen eh, ke sana, dan nggak semua orang mau komitmen untuk bahasa. Dan ini kesempatan, kesempatan untuk apa namanya, kesempatan untuk yang mau komit itu kesempatan besar karena persaingannya jadi lebih sedikit gitu. Karena ada barrier to entry-nya nih, ada lapisan untuk masuknya nih. Nggak semua orang bisa masuk, harus yang bener gigi untuk belajar bahasa nih gitu. Nah, itu ini. Dan bahkan ada loh perusahaan yang nggak peduli dengan N2 ini, asal lu bisa apa namanya, bisa berkomunikasi dengan klien pakai bahasa Jepang dengan lancar, tetap akan dihargai, dipakai. Dan gue tahu channelnya gitu kan, makanya itu yang memotivasi gue untuk belajar ini bahasa Jepang. Oke. Nah, kalau misalnya eh kita belajar, nah, gue udah nyoba untuk belajar di berbagai tempat, dan gue juga nanya sebenarnya paling cocok, paling rekomendasi gimana sih belajar gitu kan. Ya mostly yang gue dapet itu untuk N5 sampai N3 gitu ya, atau N4 ya, gue lupa. N3 atau N4 itu baiknya itu belajar dengan guru gitu ya, belajar les gitu ya, baiknya belajar les gitu. Jadi tahu strukturnya, tahu tips and triknya. Dan sorry, ini nggak kelihatan ya, sorry, ini gue kecil ya. Nah, ini dia belajar les ini gini. Nah, gue udah sempet apa namanya, cari-cari sih eh, tentang les ya, kalau nggak salah apa ya, Torigawa ya,
sih yang ini Instagram itu. Instagram itu Torigawa apa ya? Torigawa les bahasa Jepang. Kalau nggak salah ya ada rekomendasi Torigawa Gawa bahasa Jepang. Toriget ya. Oh ini dia Tori Kaiwa. Ada yang rekomendasi ini gitu ya. Nah, terus gue kemarin lihat Zenlip gitu ya. Nah, pas login ini ada bahasa Jepang, ternyata gratis gitu. Nah ini udah gue coba sih. Dan memang kayaknya gue ini deh, maksudnya gue kalau belajar nggak gue nggak gue sendiri yang bikin gitu ya, nggak gue sendiri yang bikin alur belajarnya, itu kayaknya nggak masuk gitu. Gue nggak bisa nurut dengan kurikulum orang lain gitu ya. Ya bisa sih kalau dipaksain, tapi uh, kurang nyerap aja gitu ya, kurang bermakna dan kurang retensinya gitu. Apa yang hinggap di kepala gue, apa yang bertahan di kepala gue itu sedikit gitu. Jadi gue akan coba untuk manfaatkan AI yang gue punya untuk belajar bahasa Jepang gitu. Oke. Nah, di sini kita akan kasih tahu gitu. Hi, I want to learn Japanese language. Nah, namanya Nihongo ya kalau nggak salah ya, Nihongo gitu ya. I'm very beginner. Please guide me, artinya tolong pandu saya gitu ya. Ini coba kita jalankan gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita harus bagaimana? Menurut gue penting untuk kita tahu tadi ya, tujuan dalam belajar cepat itu, dalam pintas belajar itu harus tahu kita tujuannya mau apa. Jadi belajar itu bagi gua adalah lu punya tujuan. Ketika ada hambatan dengan lu belajar, itu hambatannya dihancurkan. Belajar itu untuk menghancurkan hambatan, menurut gua. Menghancurkan hambatan menuju tujuan. Gitu. Menurut gua itu yang real belajar. Jadi ketika gue ada tujuan, terus kemudian gue berusaha nyari untuk menyelesaikan masalah yang ada depan mata gue, menghancurkan hambatan untuk gue menuju tujuan itu, menurut gue itu akan keinget banget di otak gue. Oke. Nah di sini dia nanya gitu kan, apa sih yang jadi tujuan gue? Apakah supaya bisa ngomong dengan orang, bisa nonton manga, study untuk JLPT gitu kan, atau semuanya gitu ya. Kayaknya gue lebih ke semuanya gitu ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya akan seperti apa. Agak lama ya. Ya di sini memang Opus dia dia lagi mikir dulu ya. Dia lagi mikir
untuk ngebuatin rencana belajar gue. Lama juga ya. Hajime Masite, nice to meet you. Watashi wa Kamiru desu. Watashi wa Kamiru desu. I am Kamiru. Indonesia Jin desu. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Yukuri onegaishimasu. Mou ichido onegaishimasu. Wakarimasen. Arigato gozaimasu. Ini yang paling dihafal. Arigato gozaimasu. Hajime Masite, nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Watashi wa Kamiru desu. Hajime Masite, watashi wa Kamiru desu. Indonesia Jin desu. Oke. Menarik ya. Hajime Masite, nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Hajime Masite, Indonesia Jin desu. Wah, sorry. Salah. Watashi wa Kamiru desu. Kamil, nama gue kan Syahid Kamil ya. Kamil mungkin kalau bahasa Jepang jadinya Kamiru gitu kan. Hajime Masite, senang bertemu dengan Anda. Watashi wa Kamiru desu. Watashi wa Kamiru desu. Indonesia Jin desu. Indonesia Jin. Jin itu orang ya. Jin ini gue tahu nih orang gitu ya. Indonesia Jin desu. Nihongo itu bahasa Jepang tadi. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Nah ini nggak tahu. Nah coba kita cari tahu. Tolong bedah gitu ya. Tolong bedah. Please break down gitu ya. Tolong bedah. Please break down the. Please break down. Also watashi wa. Watashi wa Kamiru desu. Terus kemudian ya itu dulu kali ya, kita dua dulu supaya bisa kita cerna. Jadi di sini gue pakai bahasa Inggris karena memang AI itu dia itu lebih bagus kalau pakai bahasa Inggris gitu. Dan kebetulan karena belum ada penonton gitu ya, belum ada audiens, jadinya ya gue ngobrol sama AI-nya itu gue pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa gitu kan ya. Karena nggak ada yang nonton ini kok. Belum ada yang nonton ini kok gitu ya. Belum ada yang nonton ini. Gitu. Ya sekalian juga mungkin belajar bahasa Inggris kali ya. Belajar sekalian belajar bahasa Inggris. Gitu. Oke. Di sini. Oke, di sini dia di breakdown. Nihongo itu bahasa Jepang ya. Ga itu nggak ada artinya sih, kayak di Indonesia apa ya? Di Indonesia apa ya? Kayak apalah gitu ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris mungkin kayak de atau apa gitu kan. Ada imbuhan. Nihongo sukoshi. Nah, sukoshi ini little. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Little understand. Nah, di sini urutannya agak ini ya. Urutannya agak kebolak-balik ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan itu saya sedikit mengerti bahasa Jepang. Tapi ini malah bahasa Jepang itu di awal. Nihongo ga ini nggak ada artinya gitu ya.
ga sukoshi wakarimasu. Bahasa Jepang sedikit mengerti. Kalau bahasa Indonesia kan sedikit mengerti bahasa Jepang. Bahasa Jepang sedikit mengerti. Nah itu mungkin flow-nya gitu ya. Bahasa Jepang sedikit mengerti. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Nah menurut gue kalau kayak gini itu gue harus ngerasain feel-nya. Menurut gue belajar dengan cepat ketika ngerasain feel-nya. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Bener gak? Ya bener. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Sukoshi itu sedikit. Ya tadi ya. Sukoshi itu sedikit. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Oke. Nah, watashi wa kamiru desu itu kayaknya watashi wa saya, watashi saya ya, watashi saya, wa as the topic ya. Oh, kalau ga itu sebagai subjek. Subjeknya adalah bahasa Jepang. Nihongo ga text as the topic. Watashi wa. Nah, ini masih belum paham sih ya partikel teks ini ya. Sebagai topik itu sebagai apa ya? Watashi wa kamiru desu. Kamiru desu. Nah, di sini kayaknya ya ini aja ya. Kayaknya harus dipakai feeling lagi gitu ya. Menurut gue mesti pakai feeling lagi. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Sukoshi gue udah dapet nih bahasa. Nah, sesuatu yang bermakna kayak gini bikin gue cepet inget. Sukoshi little, gue udah langsung inget. Sukoshi itu sedikit. Wakarimasu itu mengerti. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Gitu. Watashi wa kamiru desu. Watashi saya. Gue udah inget nih. Ya karena memang sering sih. Watashi ada meme gitu kan. Watashi atau untuk ngejek wibu gitu kan. Watashi wa kamiru desu. Des ini macam-macam sih ya. Bisa itu, bisa apa gitu ya. Oke. Jadi ya itulah ya. Mungkin gue harus melatih feelingnya di sini. Watashi wa kamiru desu. Watashi wa kamiru desu. Nah kalau di sini masih ini ya, masih sama dengan saya Syahid. Saya Kamil gitu kan. Watashi wa kamiru desu. Oke. Oke, di situ kita udah belajar ya. Terus kemudian Indonesia Jindes. Oh ini udah ya. Indonesia Jindes, watashi wa hajimashite. Hajimashite, watashi wa kamiru desu. Nihongo Indonesia Jindes. Hajimashite, watashi wa kamiru desu. Indonesian Jindes. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Bener ya? Oke, nah sekarang itu udah 4 ini udah kita cukup kuasai gitu ya. Sekarang kita belajar yang yukuri onegai shimasu. Ini nih. Wakarimaseng. Arigatou gozaimasu. Oke, ini gue kurang tertarik ya, karena nggak ada alur ceritanya. Jadi gue kurang tertarik. Oke. Oke. Nah di sini mungkin kita mau ceritain ya. I want to tell you that my objective, artinya tujuan gua itu belajar bahasa Jepang is this. Gue ingin bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang, utamanya dengan orang Jepang. Komunikasi untuk apa?
komunikasi profesional gitu ya, paling utama. Terus yang kedua adalah untuk menunjang karir gue gitu. Karena mereka butuh profesional gitu, mereka butuh profesional IT dan yang mengerti tentang software, sistem, aplikasi, dan juga AI gitu, AI dan data. Nah itu kesempatan. Terus kemudian supaya gue bisa lulus sertifikasi bahasa Jepang, supaya memang gue tersertifikasi bahasa Jepang gue dan ya bisa lulus gitu ya, gitu. Gitu ya. Oke. Gak lama juga dia ya, ini untuk mikir dulu dia. Mantap. Wah, JLPT N5 dalam 6 bulan. Waduh, 6 bulan ya. Bisa gak sih? 2 bulan aja gitu ya. Bisa gak sih? Oke. Berat ya. Berat. Tapi ujian saya ini tanggal 5 ujian. Tuh, mungkin kita kasih lihat nih ya. Ini dia, bahwa saya itu ujian, tapi saya ujian tanggal 5 Juli gitu ya. Ada berapa hari ya? Tapi saya ujian tanggal 5 Juli 2026. Tolong hitung berapa hari yang saya punya untuk belajar. Saya tinggal di Jabodetabek. Ini tanggal 18. Ini tanggal 18 April 2026. Gitu. April, Mei, Juni. Juni 2 bulan dong kayaknya. Wah, gue harus belajar. JLPT 2 bulan. Bisa ya? Bisa. 78 hari. 78 hari menuju ujian N5. Jeng. 6 bulan dia ininya 6 bulan. Wah. Ya, mungkin kalau misalnya kita ternyata nggak works, kita bisa ya kita mau nggak mau ikut les ya. Mau nggak mau kita harus ikut les atau privat dengan guru bahasa Jepang yang memang terpercaya gitu ya, kredibel gitu ya. Gitu. Tapi kita lihat strategi gue adalah oke, 70 hari, sekitar 11 minggu, dan lo udah daftar. Ini ya benar. Lo udah melewati langkah yang 90% orang nggak pernah lewatin. Bayar tes, ditelan yang nyata, belajar sekarang bukan suatu saat nanti. Ya, yoi, gue udah ngelampain orang lain lah ya, gitu ya, yang niat doang gitu. Oke, target yang harus dikejar, hiragana plus katakana, 100 kanji, 800 kata-kata, 80 pola grammar, listening and reading level N5. Oke. 5 karakter per hari. Oke. Gini. Please skip Oke, sekarang udah bahasa Indonesia ya. Gini. Pertama adalah dalam belajar itu, menurut gue harus
personal gitu ya, harus personal. Butuh personal untuk belajar cepet dan nyerap. Dan yang kedua adalah gue harus senang, gue harus enjoy dalam melakukannya gitu, enjoy dalam melakukannya. Dan sekarang gue lagi enjoy gitu ya, untuk melakukannya sekarang gue lagi enjoy. Oke. Teori dalam belajar saya adalah satu, harus personal, butuh personal. Dua, saya enjoy sehingga saya menikmatinya seperti main game. Bisakah Anda membuat game untuk belajar bahasa Jepang? Gitu. Jadi di sini gua minta AI untuk buatin aplikasi untuk belajar bahasa Jepang. Jadi gamify gitu. Oke. Nah, ini masih banyak banget yang ngomong ya. AI SAS, AI Agent Harness, 12 juta yen. 1 yen itu 100 rupiahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita 20 juta yen ya, 20 juta yen itu IDR berapa rupiah? 2 miliar guys ya. 2 miliar, 2,1 miliar ternyata. Gini. 2,1 miliar dalam setahun. Lumayan banget ya kan? Lumayan banget ya. Itu yang ingin kita kejar guys. Ini yang akan kita kejar. Ya kalau misalnya ini 1 miliar kan juga nggak masalah ya setahun nih. Daripada ngumpulin 1 miliar harus 10 tahun gitu kan. Wah, kelamaan guys ya. Umur gue udah 31 tahun. Kalau misalnya 1 miliar itu gue butuh 10 tahun gitu kan. Atau enggak 100 juta aja deh gitu kan. 100 juta gue harus puasa berapa bulan tuh untuk mencapai misalnya tabung 100 juta setahun gitu kan. Gue harus puasa berapa bulan gitu. Nah sedangkan ini 1 tahun 2 miliar, 1 miliar 2 miliar gitu kan. Lebih possible ini gitu kan, lebih realistis ini menurut gue dibanding gue hanya bekerja di Indonesia gitu. 10 tahun bisa 10 tahun lebih gitu ya gitu. Oke. Jadi ini jadi motivasi besar gue. Oke, sekarang dia lagi bikin game, lagi bikin aplikasinya. Bikin aplikasinya guys. Bikin aplikasinya, dia lagi bikin aplikasinya. Oke. Oke, kita baca-baca mungkin seru kali ya. Dan lo udah daftar. Target yang harus dikejar hiragana, katakana. 100 kanji, 800 kata-kata, 80 pola grammar, N5, listening and reading. Nah, enaknya JLPT itu nggak ada speaking gitu. Jadi memang pasif gitu. Reading, writing kayaknya nggak ada ya. Listening dan reading aja gitu ya. Kayaknya ya. Gitu ya. Nah, jadi ini pasif ya. Enak gitu ya makanya. Sebenarnya bisa diusahakan harusnya. Foundation 18 sampai 9 Mei. Hiragana, katakana, grammar dasar. Desu, wa, ga, o, polite verbs 150 kosakata. Core grammar. Semua pola N5, 400 kosakata baru, 80 kanji. 50 kanji pertama, 50 kanji sisa, terus kosakata 800.
Latihan soal yang 5 harian ini. Oke. Gue yakin gue bisa. Gue yakin gue bisa. Itu keyakinan itu menurut gue gede juga ya. Mungkin ini ya. Gede juga menurut gue. Soal keyakinan. Satu, personal. Dua adalah lu enjoy. Ketiga adalah keyakinan. Keyakinan lu bisa belajar. Ini besar banget sih. Ini besar banget. Keyakinan. Gitu. eh Kalau dari Sabda PS gitu ya. Sabda PS. Dia bilang eh, dia ngajarin yang namanya self concept. Gini, dia ngajarin yang namanya self concept. Ini. Nah, self concept ini dia yang gue ingat adalah lu adalah apa yang lu pikirkan terus-menerus. Jadi bagaimana jadi yang lu pikirkan terus-menerus tentang diri lu itu membentuk konsep tentang diri lu. Kalau misalnya lu berpikir bahwa lu bodoh, maka konsep tentang diri lu adalah lu bodoh. Akhirnya itu menjadi self-limiting belief. Artinya itu membatasi diri lu gampangnya gitu. Jadi untuk solusi itu adalah bisa lu pikirkan bahwa lu cerdas, lu cerdas, lu cerdas, lu cerdas, lu cerdas. Ini bukan afirmasi, tapi ini adalah lu berpikir tentang diri lu sendiri. Beda dengan saya berharap cerdas, saya berharap cerdas, saya berharap cerdas, saya berharap cerdas dengan diri gue itu cerdas loh. Diri gue itu cerdas. Konsep tentang diri, persepsi tentang diri. Apa yang lu lihat ke diri lu sendiri. Oke, nah di sini. Anjir. Oh, korek ya? Ya ini I ya. Korek. Next. Ini U ya. Korek. Ini I lagi. Ya, I. Next. Ini wah, udah nggak tahu gue. Kayak exit. Nggak gini nih, nggak seru, nggak kayak gini nih. Nggak kayak gini nih, nggak kayak gini nih. Ini kebetulan modelnya Opus ya. Please in interactive mode. Just teach me the hiragana and its sound. Not in artifact. Oke. Semoga dia paham ya. Di sini kita setting. Bentar dulu kita sambil ini setting ya. Di capabilities ini tool access artifact inline visualization. Oh, ini dia namanya, inline visualization. Ini dia. Kita ganti dengan ini ya.
Lama ya? Lama guys ya. Aduh, frustasi. Mungkin kita bikin yang baru, kita pakai yang Opus 4,6 kali ya. Ini ya. Saya mau belajar hiragana. Saya mau belajar hiragana. Tolong buatin and visualization. The hiragana with ini ya. Sambil kita nunggu yang di sini. Kelamaan soalnya. Jadi si Claude ini ngomong, gue pakai AI ini Claude. Jadi di Claude ini itu ada model baru. Nah ini yang gue maksud. Modelnya baru itu Opus 4,7. Sebelumnya itu Opus 4,6. Beda, dan ini dia beda versinya ya, walaupun cuma versi tapi ternyata beda banget. Gue kayaknya lebih nyaman di Opus 4,6 deh. Nah ini langsung jadi nih, nggak kelamaan. Ini tadi kelamaan banget, malah nggak berhasil lagi. Denger nggak? Ini nggak ada suaranya ya. Kok nggak ada suaranya? Nah di sini gue minta ada suaranya. Mau nggak jelas ya? Klik routable ini. Wah nggak jelas nih. Nggak jelas. Oh ini bisa ya, akhirnya jadi juga nih. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, A, I, U, E, O. Oke. A, I, U, E, O. Ya, ini dasar ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. Ya, ini juga udah ada ya. I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu kalau tujuan belajar gue itu adalah ini. Tujuan belajar saya adalah ini. Oke. Saya mau belajar. Sekarang saya mau belajar hiragana A, I, U, E, O. Tolong berikan saya kalimat yang menggunakan huruf tersebut, gitu ya. Kalimat, jika saya kata atau kalimat yang menggunakan huruf tersebut, gitu. Berikan saya kata atau kalimat yang menggunakan huruf tersebut. Terus kemudian buatkan saya game untuk menulis huruf, untuk menebak dan menulis huruf tersebut.
Ya gini ya, gitu. Karena gue harus butuh nulis nih, supaya gue hurufnya itu inget. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita bilang gini. Sekarang saya mau belajar hiragana. Oke, dia lagi bikinin game, ini juga lagi bikinin game. Sekarang kita nunggu. Sambil kita nunggu, mungkin kita ini ya. Di sini kita perbesar ya. Kita perbesar. Gini. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, A, I, U, E, O. Kalau A berarti dia set, 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 set. I gini. U ini. E ini. Gini. O set, 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 set. K kayak K ya. Kayak K cuma ininya sini. Kalau A kayak A kecil, gitu kan? A kecil bikin A kecil terus ada salib. A kecil ada salib. Kalau I-nya 2 gitu kan. Kalau U tapi diputar gitu kan, terus ada atasnya gini kan. Kalau ini kayak bahasa Arab ya. Bukan ya? Iya pokoknya gini kayak Z ya. Kayak Z terus ada atasnya. O ini set set set, set. Ya ada kayak O-nya juga gitu ya. Oke, K, Ki, Ku, Ke, Ko. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Oke. Nah ini udah jadi nih. Coba baca. Oke, ini adalah O. Ini adalah sebentar. Oh ya, sebentar. Eh, ini O. Bener. Bener O. Kalau A itu mirip A. Ini U. Ini U jelas. I jelas. U. E. Oh masih lagi ya. Nah ini adalah siap. Ya bener kan? U. Nah ini dia A. Dia putus ya. Bedanya dia putus nggak ada ininya. Nggak ada ininya. Terus dia gini. Nah ini A. I. A. U. Terus kemudian ini I. Astaga, ini udah malas nih gue. Aduh, sorry. Ini E. Oke, ini fokus. Ini E, ini A. Ini adalah O. Ya. Ini adalah I. Ini adalah I. Ini adalah A. Oke. Nah, E berarti ini E ini. E lagi ini. Besar. Mungkin ya. Besar. Ini gue perkecil. Ini ya. U itu adalah seperti ini. A itu ini. E itu ini. E itu ini. I itu ini. O itu ini. A itu ini. E itu ini. O itu ini. Oke, udah gampang ya. Tulis kata aja. AU. Tulis kata. AU. Klik huruf untuk menyusun kata. Ini mah gampang ya. I. Bisa nggak sih ditulis draw? Harusnya draw ya. I. Aoi.
Oi. Aoi. Gampang ya. Ao. Ao. Gampang. I want the draw game. Oh, Hiragana. First, there will be a tutorial how to write it, and then there is hint, and then the next level is to write it fully gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Oke, sekarang di sini cinta. Cinta itu I. I itu tadi I. Ini, Ai. ya, bener kan? Rumah. Iye. 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 Ie. Ya. Ue. Ue atas U. Ue. Ya. Biru. Ao. Biru itu ao ya. Biru. Ao. A. O. Ao. Bertemu. Au. 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 Oi. 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 Sorry. Oi itu ini. Oi. Eh. E. Iye. Ie. Tidak. Iye. Banyak. Oi. Banyak itu oi ternyata. Oi. 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 Biru. Aoi. 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 Biru ternyata. Aoi. 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 Oke, nice. Oke. Mantap, gue udah mulai jago ya. Sekarang kita mau ke kakiku keko. Next is kakiku keko. Kakiku keko. Ngek. Aduh. Oke. Ini udah ya? Dulu. Oke. Oi. Ini gampang banget ya, cuma ada 2 pilihan ya. Oi. Ue. Kan. Ue. Ue. Ai. 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 Artificial Intelligence. Au. Aoi. 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 Au. Au. Ya. Sebentar. Iye. Ie. Rumah. Ao. Ao. Biru. Wait, aoi apa ya? Biru juga ya? Ue. Ue. Aoi. Biru sifat. Biru tapi sifat. Oh, biru tapi sifat. Biru tapi sifat. Biru tapi sifat. Itu penasaran ya? Wow, ternyata ada ginian bro. Wow, ada ginian bro. Aoi. Aoi. Di sini udah jadi nih aplikasinya nih. Udah jadi. Bisa kita coba ya. Wow, ternyata gini. Lihat. Anjir, gila. Animasi gini coy. Gila. Bisa gini coy. Set. Set. Salah anjir. Tapi gini, maknanya adalah gini. Pertama gini, terus kemudian gini, terus kemudian kita gini. Berarti ini, terus kemudian ini kita gini.
Tiru, kita coba tiru. Lanjut ke tiru. Gini. Satu gini, terus kemudian gini. Terus kemudian 3 gini. Mantap. Ya, lu yang salah anjir. Lu yang salah coy. Mana ya? Uh, Please allow to go to next step because your drawing is bad. Tiga kalimat yang gue minta udah 3 kali di turn berbeda. Tiap kali lu skip dan minta tool baru, toolnya semua gue kasih. Ini pattern yang utama yang harus gue tahan dulu. Kayak bahasa bukan dihafal, bahasa dilatih dengan produksi. Lo bikin kalimat salah dibenerin, coba lagi. Itu 1 reps. Tanpa reps, input yang lo serap hari ini hilang dalam 24 jam. Hilang dalam 3 hari. Itu cara kerja memori. Bahasa bukan dihafal, bahasa dilatih dengan produksi. Anjay. Lu bikin kalimat salah dibenerin. Gue tahan dulu. Nambah beban. Lu bakal kena wall di minggu 3 dan bingung kenapa. Tugas lo sekarang 60 detik chat ini. Tulis 3 kalimat di dalam Jepang. Romanji aja cukup, gak perlu hiragana. Saya orang Indonesia. Saya mengerti sedikit bahasa Inggris. Saya Kamiro. Oke. Gini. Watashi wa Kamiru desu. Dikasih contekan tuh. Bener cok, udah lupa lagi cok. Gini. Ada ga-nya bener kan? Ga sukoshi wakarimasu. Ya, contekin lah. Saya mengerti. Watashi ga, bukan ya? Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Lupa lagi ya. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Indonesia Jin. Oke, kita Watashi wa Kamiru desu. Yang ini Indonesia Jin desu. Nihongo ga bahasa Inggris nah. Nah, ini kita harus English. Engrisu ya. Mungkin Engrisu ya. I don't know. Engrisu ga sukoshi wakarimasu. Indonesia Jin. Des. Eigo. Sorry. Eigo. Indonesia Jin des. Eigo ga sukoshi wakarimasu. Eigo ga sukoshi wakarimasu. Eigo ga sukoshi. Watashi wa Kamiru desu. Eigo ya ini gue mungkin agak kurang mau tidur juga, sebenarnya udah jam sekian ya, udah mulai jam 1 nih, gue mau mulai ngantuk. Itu sebenarnya alasan gue doang. Gini, Indonesia Jin desu. Saya orang Indonesia. Eigo ga. Eigo bahasa Inggris. Ga itu partikel tentang subjek. Eigo ga sukoshi sedikit wakarimasu mengerti. Eigo ga sukoshi wakarimasu. Watashi wa Kamiru desu. Pasti benar. Oke, dengar. Tiru. Tampilkan referensi. Gini ya. Set.
A, A, Tulis bebas. Set, set, set. Anjay. Benar. I gampang ya. I itu di sini mungkin kita lihat ini hapus contekan ya. Kita lihat I, dulu. I itu seperti ini. Set, set, set. Tiru. Set, set. Nah, terus bebas. Set, set. Bandingkan. I, Ya, sama ya. U gitu ya. U gampang ya. Menurut gue langsung aja U gitu. Gampang juga. Itu kayak Z. Langsung aja O gitu ya. O itu salib gitu ya. Oh, bener gak sih? Aduh, salah. Salibnya dia nyambung cuy. O, Ini gini. Ini. Set, 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 set. 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 Set, set. Set, set. Nih. Gitu. Oke, sekarang berarti dia salib gitu ya, tapi dia nyambung. Terus ada ininya gitu ya. Bandingkan. Nah, benar ya. Oke, jadi gue udah bisa nulis A, I, W, O. Sekarang coba kita tulis bebas semuanya dari A. A itu dia itu salib, terus kemudian ada A seperti ini. Nah, terus kemudian kalau I dia itu seperti ini. U itu dia seperti ini. E dia tadi seperti ini, gitu kan. O dia itu dia nyambung gini. Oh, udah bener lah ini. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Benar, low drop watashi wa dan itu sebenarnya natural. Skip subjek kalau konteks sudah jelas. Ego gak suka sih. Wah, ternyata Indonesian Jindes. Indonesia watashi wa, Indonesian Jindes. Sebenarnya mungkin watashi wa, Indonesia Jindes. Gitu ya. Yang lebih formal gitu ya. Ego gak suka sih wakarimasu, bener. Bener. Adverb sukoshi di tempat yang tepat. Ya, 0 koreksi anjay. Watashi wa kamiru desu, struktur 100% benar. Watashi saya, wa kamiru desu. Watashi wa watashi ini iya salah. Tipo. Ya ini tipo anjir. Tadi dia kritis ya. Thank you. Oke, bunyi semua konsisten. Ini dia. Apa ya? Ini dia. K. Oh ya, sekarang dia ngajarin nih K. Ka, ki, ku, ke, ko. Hiragana. Terbuka. Oke. Dias. Ini dia. Bunyinya semua konsisten K. Nggak ada jebakan kayak si atau su. Su. Bukan su ya. Si atau sa ya. Ini ya. Ini bahasa termudah setelah vokal. Ka, ki, ku, ke, ko. Aka, eki, kao. Ini koe. Koe itu suara. Akagami merah ya. Aka itu merah berarti. Eki stasiun. Eki. Oh ini dia. Kalau Aka ini merah ya. Akagami berarti rambut merah. Si Sengs ya kan. Eki stasiun.
Ini mungkin gue perbesar ya. Eki stasiun. Ini dia. Eki, kau, wajah. Nah, kau inget kalau ada namanya kau ya. Ya, apa? Kau pampers ya. Bener gak sih? Kau pampers ada di aplikasi. Nah, kau ini kan wajah ya dia ya. Kau brand. Kau brand. Dan kan dia wajah ya. Karena kau itu ternyata wajah bahasanya gitu ya. Kau. K, O. Koe. A, ki. Iku. Kaku. Kiku. Kaku menulis ternyata. Iku pergi. Ikut pergi yuk. Iku pergi. Koe suara. Koe. Kalau Jawa kamu ya. Eki stasiun. Aka merah. Aka ao. Ao biru tadi ya. Ao itu biru. Aka itu merah. Eki stasiun. Kau wajah. Koe suara. Aki musim gugur ternyata. Iku pergi. Kaku menulis. Kiku mendengar. Kau membeli. Kau membeli. Oki besar. Iku. Iku itu fondasi ratusan kalimat. Saya ke Jakarta, dia pergi ke sekolah, semuanya pakai iku. Terpenting nih. Eki wajib kalau pergi ke Jepang. Iku penting banget. Kaku menulis. Kaku, kiku, kau. Iku, kaku, kiku, kau. Oke. Aka. Ini A. K ini Aka. gampang. Eki. Ini. Ki. Ini. Eki. Ya bener. Kau. K. O gampang. Koe. Ko. Ko ini kayak I, tapi dia itu dibalik ya. Bener gak? Ko. Koe. Gampang ya, ini ternyata ngurut ya. A, U, E, O. Aki. Mungkin kita randomize. Please make the game. Please randomize the order. The alphabet order. Jadi ini ya. A, ki. Aki. Ya. Iku. Gampang ya. Kau. Kau ya. Kiku. Kiku. Kaku. Menulis ya. Besar. Oki. Oki. Mantap. Gini. Oke, mungkin gue watashi wa kamiru desu. Hajimase te. Watashi wa kamiru desu. Watashi wa watashi Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Udah mulai hafal gue. Sukoshi itu sedikit. Wakarimasu itu mengerti. Sedikit mengerti jadinya. Bahasa Jepang gue sedikit mengerti. Gitu mungkin gitu kali ya. Bahasa Jepang gue itu sedikit mengerti gitu kan. Itunya flow-nya itu kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada, ga itu nggak ada artinya, partikel aja. Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Merah. Aka. Nah, di sini nih yang menantang nih, Aka. Karena di urutannya acak ya. Eki.
Ki 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 ki. Eki. Ya, apa gue? K O. O itu adalah seperti ada ininya. Kao. Kau ya. Koe. Ko itu dia ini. Koe. Ya. Aki. A Ki. Aki. Ki ya. Iku. Iku. Ku. Ka U. Ka U. U ini adalah nih, Kau. kau. Kiku. 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 Ya. Kaku. Kaku itu adalah kaku. Kaku. Oki. O Ki I. Ki I. Oki. Nah, oke. Oke, perfect. Oke. Ya, mungkin gue udah agak capek. Mungkin lanjut lagi pagi, tapi seru ya. Buat gue belajar bahasa Jepang seru. Coba gue udah ngantuk, jadi besok lagi. Bukan besok lagi, pagi, nanti pagi. Itu menarik sih, ini kayak bener kayak game. Seru sih, maksudnya ini dopamin. Menurut gue dopamin buat gue.